ada suaranya sih? Sepi banget. Udah lupa ya? Kalau ditanya apa kabar tuh jawabnya apa? Sekali lagi ya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, yang balita doang yang ingat. Seperti biasa, kakak-kakaknya pasti dia lemes-lemes. Kan hari ini tuh sebenarnya hari yang sangat penuh dengan sukacita. Dan ini tuh beda dari minggu-minggu biasanya. Adik-adik tahu nggak kalau hari ini tuh kita merayakan apa? Apa ya? Pasti lupa ya. Hari ini kita, bukan hanya kita tapi semuanya umat Kristen itu merayakan hari turunnya Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Nah, kita senang banget nih karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan Roh penghibur bagi kita semua supaya kita nggak takut lagi dengan situasi apapun. Karena Roh Kudus selalu ada dan menyertai kita semua. Karena itu adik-adik, mari kita mau menyambut dan menerima Roh Kudus yang Tuhan berikan dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ayo adik-adik, kita semua nyanyi sambil berdiri, sambil tepuk tangan juga ya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Adik-adik, Kasinda nggak sangka kalau adik-adik semua ternyata walaupun di rumah aja semua memuji Tuhan tuh dengan semangat, ya kan? Betul kan? Mama-mama papanya juga pasti pada ikut nyanyi juga kan? Nah, kenapa? Karena hari ini adalah hari kita harus bersukacita, harus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu sudah memberikan rohnya sehingga kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Karena itu kita mau mengucap syukur sama Tuhan di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam hari yang penuh sukacita ini kami mengucap syukur karena Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kami umat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang begitu menakutkan bagi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk berada di tengah-tengah kami, untuk berada bersama-sama kami, untuk selalu menghibur kami ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur dan kami bersuka cita Tuhan bersama teman-teman sekolah minggu. Ya Tuhan,
Dalam ibadah ini, kami berdoa kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan senantiasa menyertai. Supaya dalam ibadah ini, kuasa Tuhan juga boleh nyata atas kami, dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami boleh pahami, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada ingat gak minggu lalu itu firman Tuhannya tentang apa ya? Atau yang nyampein aja deh, inget gak yang nyampein siapa? Ya betul, yang nyampein itu kakak ibu pendeta Iren. Nah, minggu lalu kakak ibu pendeta Iren itu bilang kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu. Wah, menjanjikan apa ya? Itulah yang akan kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Dan adik-adik harus tahu nih, nanti di firman Tuhan itu kita akan lihat kenapa Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita, supaya apa? Nah, nanti tunggu, sabar. Karena itu sekarang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian dulu. Pujian ini benar-benar harus kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, karena kita mau mengundang Roh Kudus, kita mau mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, supaya ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita bisa memahaminya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar rindu untuk mendengarkan. Into my heart. Mari adik-adik, kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kita katakan, into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Holy Spirit, come in today. Come in to stay. Come into my heart. Holy Spirit, katakan, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, Roh Kudus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang kami kasihi, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum firman Tuhan disampaikan, kami rindu mengundang Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, supaya ketika firman itu disampaikan, Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya. Dan kami boleh dimampukan juga Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu, menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu
Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lainnya, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Halo adik-adik, senang sekali Kak Yulia bisa menyapa adik-adik pada pagi hari ini. Benar-benar Kak Yulia senang. Sudah lama kita tidak bertatap muka. Gak apa-apa, yang penting setiap hari Minggu kita tetap beribadah. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang pada tema hari ini, Allah menyelamatkan semua orang. Ya, kalau tema minggu lalu waktu dibawakan oleh Ibu Pendeta Iren, Kristus menyediakan tempat bagiku. Di mana? Di surga. Kak Yulia mau nanya, siapa saja yang bisa ke surga? Ayo. Ya, tentu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia memperoleh jaminan keselamatan. Karena dia memperoleh jaminan keselamatan, maka dia bisa ke surga. Ya, Kak Yulia harap adik-adik yakin ya bahwa adik-adik pasti ke surga. Karena adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya adik-adik, sebagai juru selamatnya adik-adik. Baik, sekarang kita mau bahas firman Tuhan hari ini sesuai dengan apa yang sudah dibacakan oleh Putri anak Madia 2. Adik-adik, pada hari itu, yaitu pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, ya. Pada hari itu, murid-murid sedang berada di suatu rumah di Yerusalem. Mereka di rumah itu, mereka bertekun dalam doa, bertekun memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kenapa mereka lakukan itu? Karena memang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk mereka meninggalkan Yerusalem. Walaupun Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus minta mereka tetap berada di Yerusalem. Sampai kapan? Sampai nanti Bapa atau Allah Bapa di surga memberikan janjinya kepada murid-murid. Janji Allah Bapa di surga itu apa? Nah, kita akan belajar bersama. Adik-adik, jadi waktu itu mereka lagi di satu rumah di Yerusalem. Hari pertama janji itu belum datang, hari kedua belum datang, ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan belum juga datang. Bahkan hari ke-9 janji Bapak itu juga belum datang. Nah, pada waktu hari ke-10, adik-adik, tiba-tiba dari langit turun bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras.
Dan bunyi itu datang ke rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang bertekun berdoa di situ, sedang menantikan janji Tuhan di situ. Wow, murid-murid itu kaget karena mereka melihat lidah-lidah seperti api yang menyala. Dan lidah-lidah itu hinggap pada mereka, setiap mereka, lidah-lidah itu hinggap pada mereka. Nah, adik-adik, mereka sangat tercengang, mereka sangat heran mengalami situasi seperti itu. Ternyata adik-adik, saat itu mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, itulah janji Tuhan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada waktu itu di Yerusalem lagi kumpul banyak orang dari banyak negara. Kan orang Yahudi itu terpencar di mana-mana, terpencar di banyak negara. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi yang berada di Parthia, yang berada di Media, di Elam, di Mesopotamia, di Yudea, di mana lagi? Di Frigia, di Pamfilia, di Libya, di Arab, di Roma, di Asia, di Mesir, semuanya datang ke Yerusalem. Ya, mereka datang ke Yerusalem untuk apa? Ya, mereka biasa berziarah ke Yerusalem, datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk berdoa di situ. Itu kebiasaan mereka. Yaitu 1 tahun bisa loh mereka datang 3 kali ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Bahkan di Alkitab bilang orang-orang Yahudi yang ada di bawah kolong langit ini semuanya berkumpul di Yerusalem. Nah, pada hari Pentakosta itu mereka semua tuh lagi ada di Yerusalem. Jadi waktu bunyi itu turun dari langit, mereka tahu. Lalu mereka itu penasaran, mereka pergi mencari bunyi itu ada di mana. Ternyata mereka datang dan mereka dapati bunyi itu masuk ke dalam rumah yang murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di situ. Nah, mereka semua berada di luar rumah. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus kan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka semangat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ya, mereka semangat untuk mengabarkan Injil. Wow, mereka keluar rumah menemui orang banyak itu, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa apa, adik-adik? Mereka orang Galilea, tapi mereka tidak pernah kursus bahasa lain. Tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa. Adik-adik, waktu itu ada orang Arab di situ. Mereka menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar itu dengan bahasa Arab. Lalu ada orang Roma, mereka berbicara pekerjaan Tuhan yang besar itu dengan bahasa Roma. Orang Yudea, mereka berbicara dengan bahasa Yudea. Nah, orang-orang yang ada di situ juga bingung. Mereka berkata, lah itu murid-murid itu kan orang-orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa kita dan banyak bahasa yang mereka kuasai, padahal mereka tidak pernah kursus bahasa lain. Mereka hanya bisa bahasa Galilea. Nah, adik-adik, kenapa bisa terjadi begitu? Karena pekerjaan Roh Kudus yang ada pada mereka, Roh Kudus yang memimpin mereka, yang menguasai mereka, sehingga mereka mampu berbicara dalam bahasa apapun. Pokoknya orang-orang yang ada di situ, kira-kira datangnya dari 15 atau 14 negara itu, semua bahasa mereka bisa murid-murid ini perkatakan perbuatan Tuhan yang besar itu dalam bahasa mereka masing-masing. Wow, jadi akhirnya orang-orang banyak yang ada di situ paham tentang apa yang disampaikan oleh para murid. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka kagum dengan apa yang disampaikan oleh para murid. Apa itu yang disampaikan oleh para murid? Perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan besar dari Allah itu apa? Ya, bahwa Tuhan
Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Adik-adik ingat ya, ada cerita, ada wanita yang 18 tahun lamanya dirasuk setan. Begitu ketemu dengan Tuhan Yesus hanya bilang, "Hei setan, keluarlah." Setan itu keluar, pergi. Takut dia sama Tuhan Yesus. Lalu ya, Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Misalnya orang yang lumpuh, Tuhan Yesus hanya bilang, "Bangkit berjalan." Dia bangkit berjalan, adik-adik. Lalu orang yang buta, Tuhan Yesus bilang, "Melihatlah." Dia bisa melihat. Wow, luar biasa. Bahkan orang yang mati sekalipun. Minggu lalu kan Ibu Pendeta cerita bahwa Lazarus kan yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, orang yang mati dibangkitkan. Bahkan ada anaknya Yairus yang baru umur 12 tahun. Tuhan Yesus juga bangkitkan dia. Dia sudah mati, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membangkitkan dia. Ya, oke, ada perbuatan Tuhan yang besar lainnya. Misalnya waktu murid-murid berada di tengah laut, lalu tiba-tiba angin kencang datang, gelombang besar datang, murid-murid ketakutan, lalu murid-murid bilang, "Tuhan Yesus, Tuhan kami mau tenggelam ini, Tuhan tolong kami." Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus hanya bilang, "Hei angin, tenanglah." Angin pun tenang, adik-adik. Wow, luar biasa ya. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada lagi loh adik-adik. Adik-adik ingat kan cerita mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang Tuhan Yesus memberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Lalu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya membagikan kepada 5.000 orang itu. Mereka makan sampai kenyang. Dan apa yang terjadi? Ada sisa enggak? Ada. Sisanya 12 bakul. Hebat ya Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Oke. Banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang. Bahkan Tuhan Yesus berjalan dari desa ke desa. Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka harus bertobat dan mereka harus percaya kepada Allah yang benar. Mereka harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu, sehingga mereka harus percaya kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu kita kenal pada siapa? Allah yang benar itu adalah pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang disampaikan oleh para murid dan orang banyak yang ada di situ. Hampir semuanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka minta supaya mereka dibaptis. Walaupun ada beberapa orang yang menyatakan, "Wah, murid-murid ini lagi mabuk ini." Tapi nggak mungkin orang mabuk bisa menceritakan tentang firman Tuhan. Nggak mungkin. Ya, adik-adik. Nah, itu bukti adik-adik. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Salah satu cara Tuhan memberi murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan berani, sehingga banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tentunya mereka memperoleh keselamatan, mereka memperoleh hidup yang kekal, dan tentunya juga mereka memperoleh tempat di surga. Sebagaimana adik-adik dan Kak Yulia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh tempat di surga. Nah, adik-adik, murid-murid memberitakan Injil, murid-murid memberitakan perbuatan-perbuatan besar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau loh adik-adik dan Kak Yulia untuk juga menyatakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Juga memberitakan Injil kepada banyak orang agar banyak orang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Apakah adik-adik mau untuk memberitakan Injil kepada orang lain, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar tentang Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain juga memperoleh hidup yang kekal? Mau nggak? Kak Yulia mau loh. Ya, pasti deh adik-adik juga mau ya. Kenapa kita mau? Karena Roh Kudus yang ada dalam kita itu yang membuat kita mau memberitakan Injil bagi orang lain, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian maka kita sudah membantu
Tuhan Yesus untuk melakukan misi Tuhan Yesus bagi dunia ini, yaitu semua orang diselamatkan. Ya, adik-adik, menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain tidak sulit kok adik-adik, syaratnya tidak sulit. Satu, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berdoa minta Tuhan Yesus supaya kita dipakai Tuhan Yesus untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, kita harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu apa saja, sehingga kita bisa menceritakan itu kepada orang lain dan orang lain boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang selanjutnya, semua yang sudah kita baca dari Alkitab itu Tuhan maunya kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, oke, selamat berjuang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, kepada mama, papa, kepada kakak, adik, kepada orang-orang yang kita ketemu. Kita harus menceritakan apa yang kita tahu tentang Tuhan Yesus kepada mereka, dan supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga diselamatkan. Ya, demikian yang bisa Kak Yulis sampaikan pada pagi hari ini. Selamat berjuang, selamat menyampaikan Injil Kristus bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah diingatkan bahwa Tuhan Yesus mau agar semua orang diselamatkan. Ini kami Tuhan, walaupun kami anak-anak-Mu masih sangat kecil, tapi kami mau memberitakan Injil kepada orang lain. Kami mau memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan? Adik-adik bisa pahamin kan? Wah, ternyata Roh Kudus itu datang bukan cuma untuk menghibur kita, tetapi ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu semua. Ternyata dengan hadirnya Roh Kudus, bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa jadi bertobat. Nah, betapa luar biasanya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan para murid. Tapi adik-adik, ternyata bukan cuma buat para murid doang loh, tapi buat semua orang. Karena itu anak Tuhan Yesus punya peran, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang yang mendengarkan kabar baik itu bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sungguh luar biasa ya adik-adik apa yang Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu Kak Cynthia mau ajak kita semua yuk, kita mau mengucap syukur di dalam persembahan. Siapkan ya persembahannya. Taruh persembahan kalian di dalam amplop yang rapi ya. Nanti sudah ditaruh di amplop, kalian boleh titip tuh ke mama papa untuk sekalian ditransfer. Atau kalian boleh simpan amplopnya itu, nanti kalau misalnya kita sudah ketemu lagi di gereja, adik-adik boleh kasih ke kakak sekolah minggu. Kalau udah siap persembahannya, yuk sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan. Kita nyanyi Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik di rumah nyanyinya boleh sambil berdiri ya. Kita mau menyanyikan Ku menang, ku menang. Siap? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
akan selesai, dan untuk doa persembahan, juga doa berkat dan doa tutup akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Marta. Siap-siap ya adik-adik, sikapnya yang baik, buka tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Bapa persembahan syukur kami, biarlah itu boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dan biarlah itu juga berkenan di hati-Mu. Bapa, Engkau memberkati setiap adik-adik yang telah hadir, yang telah ambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik semua. Tuhan memelihara, melimpahi dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan menutup bungkus, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi adik-adik sekolah minggu. Ya Bapa, Engkau juga memberkati orang tua adik-adik sekolah minggu. Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau memberkati juga saudara-saudara adik-adik sekolah minggu. Biarlah kasih Tuhan yang memelihara. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah ini. Biarlah Tuhan pelihara dan perlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami, dan biarlah kasih Tuhan yang melimpahi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Adik-adik, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai adik-adik sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan banget ya, hari ini kita sudah boleh menyelesaikan ibadah. Tapi adik-adik tahu nggak, hari ini itu kita ada double banget deh sukacitanya. Tahu nggak kenapa? Bukan cuma karena Pentakosta, tapi aduh spesial banget. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun GKO Bintaro Jaya. Harus merayakannya dong, ya kan? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk adik-adik kita semua nyanyi panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Shalom. Kami atas nama Komisi Pelayanan Anak GKO Bintaro Jaya mengucapkan yang dipuja dan dipuji dalam hidup kita Adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab cinta kasih dan kesetiaannya tanpa batas dalam ruang kehidupan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk GKO Bintaro Jaya. Harapan kami
Kiranya relasi yang terjalin di tengah jemaat GKO Bintaro semakin kuat, agar kita semua dapat bertumbuh bersama. Dan kami guru-guru sekolah minggu Mengharapkan Kiranya majelis dan anggota jemaat semakin memiliki kerinduan untuk bergabung jadi guru sekolah minggu. selamat ulang tahun GKO Bintaro. Tuhan Yesus memberkati.